Baik, sekarang kita akan mencoba untuk praktek bagaimana sih cara membuat diagram batang dari tabel ini dengan menggunakan komputer. Nah, caranya mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, berjumpa kembali bersama Ahmad Syairozi. Pada kesempatan kali ini kita mau ngapain? Ya, kita akan membahas atau belajar tentang penyajian data. Ini merupakan bagian dari statistika. Nah, untuk ini saya pilihkan untuk SD, SMP ya. Kalau SMA mungkin terlalu mudah. Ya, statistika itu diajarkan mulai dari SD hingga SMA hingga perguruan tinggi di jurusan manapun karena ini merupakan materi yang sangat-sangat penting ya dan sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita. Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang peta konsep ya atau peta pikiran atau mind mapping. Yang akan kita bahas itu apa aja. Jadi di sini penyajian data itu fokusnya untuk diagram batang, garis dan lingkaran ya. Untuk pengolahan data belum ya. Kita untuk ini penyajian data. Kalau ukuran pemesanan data rata-rata median modus itu belum ya. Baik, seperti apa sih ini materinya? Oke, langsung saja. Jadi yang pertama kita harus mengenal apa itu data. Data adalah informasi yang diperoleh dari objek atau kejadian atau narasumber ya. Narasumber berarti orang yang akan kita wawancarai. Nah, kemudian pengumpulan data. Nah, pengumpulan data tadi sempat disinggung. Pengumpulan data ada 3 macam cara. Yang pertama yaitu wawancara atau interview. Nah, biasanya ini kita tujukan pada orang-orang yang ahli, orang-orang yang berkecimpung di dunianya. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan virus COVID-19 atau penanganan virus COVID-19 di provinsi A atau provinsi B atau di Indonesia, maka kita harus melakukan wawancara kepada orang-orang yang terkait di bidangnya, yaitu mungkin tenaga-tenaga kesehatan atau yang terlibat di situ ya. Misalkan kita ingin mengetahui bagaimana tingkat pelanggaran lalu lintas di jalan raya di kota A. Nah, maka ya kita lakukan adalah mewawancarai orang-orang yang terkait di situ, yaitu misalkan pihak kepolisian atau pihak lalu lintas, nah, seperti itu ya. Itu adalah wawancara. Yang kedua yaitu angket atau kuesioner. Nah, angket kuesioner ini misalkan ya, contoh aja ini data tentang ukuran sepatu teman-teman kita di sekolah A. Nah, ini kalau kita wawancara terlalu lama ya. Misalkan siswanya ada 500, kita wawancara satu-satu, ya kelamaan. Dan bagaimana caranya? Kita pakai angket ya, angket disebar ke 500 orang, 500 siswa. Kemudian akhirnya kita olah. Seperti itu ya, ini untuk angket. Beda dengan wawancara ya. Wawancara itu biasanya orangnya nggak banyak tapi orang yang ahli, tapi kalau angket itu semuanya. Kadang sampel ya. Lanjut, berikutnya itu pengamatan atau observasi. Nah, untuk pengumpulan data memang terkadang harus kita lakukan secara langsung ya, harus kita amati. Ini contoh misalkan pertumbuhan kecabai ya. Misalkan pertumbuhan kecambah dari hari ke hari. Nah, ini kan kita harus mengamati, kita harus ukur hari atau jam ya. Hari ke-1 berapa senti, hari kedua berapa senti, ini harus kita benar-benar mengamati langsung. Kita nggak mungkin melakukan wawancara kepada kecambah atau melakukan angket pada kecambah. Angket tolong diisi, nggak mungkin. Maka kita harus mengamatinya atau mengobservasinya. Itu salah satu contohnya ya, banyak sebetulnya untuk observasi. Baik, berikutnya yaitu kita akan menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, ini ada 3 tabel yang biasanya kita jumpai, yaitu tabel baris kolom, tabel kontingensi, dan tabel distribusi frekuensi. Tabel baris kolom itu biasanya terdiri dari 1 baris ya dan 1 kolom ya, seperti ini. Tahun, banyak mobil ya, seperti ini. Kemudian kalau tabel kontingensi itu biasanya digunakan untuk lebih dari 1 kolom. Biasanya ada ya 2, ini pria, wanita, kadang ada 3 lagi misalkan kelas A, B, C atau sebagaimana ya, seperti itu. Kemudian yang sering dijumpai yaitu tabel distribusi frekuensi.
Nah, distribusi frekuensi ini juga seringkali dikeluarkan, itu terkait dengan banyaknya. Contoh ini biasanya data yang dibagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini adalah data nilai siswa. Jadi kelompok 51, rentang 51 sampai 60 berapa orang? 5 orang. Rentang 61 sampai 70 berapa orang? 8 orang dan sebagainya. Atau kalau misalkan datanya itu sedikit ya, datanya sedikit, penyebarannya ya cukup kita tuliskan angkanya aja. 28 berapa orang? 29 berapa orang? Nah, seperti itu ya. Ini adalah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan praktek ya. Kita akan praktek bagaimana menyajikan data-data ini. Ini adalah data nilai UH matematika. UH matematika bab segi 4. Nah, bab yang sebelum ini segi 4 ya, hari Kamis kemarin. Oke, bagaimana cara menyajikan ini menjadi sebuah tabel frekuensi? Maka yang pertama kita harus menggambarkan tabelnya dulu. Ini ada nilai, ada turus, ada frekuensi. Apa turus itu? Turus itu lawannya gemuk. Enggak ya, itu kan kurus. Turus itu kayak kalau kalian pernah jumpai di pilkada ya, yang atau pemilihan ketua kelas ya, ini gini. Nah, ini namanya turus. Oke. Jadi berikutnya kita urutkan dulu ya. Yang paling kecil angkanya berapa? 70, ada angka 70. Ini kita harus scanning dulu ada angka berapa aja. Dan ini harus urut. Ya, jangan sampai ini enggak urut. Oke. Baik, berikutnya kita akan data satu per satu. Saya pakai warna kuning aja lah. Oke. Angka 70, nah ada 1 kan, ini kita coret, tapi ini 1. Ada berapa lagi? Oh ini ya, berarti 2. Berapa lagi? 3. Berapa lagi? Oh sudah, berarti ini kita isi dengan 3. Kemudian apa lagi ini? 75, oke 1. Ada 3. Nah, seperti ini caranya. Kemudian jangan lupa juga ini kalau sudah itu dicek ya. Dicek apakah jumlahnya angkanya sudah sesuai belum. Jadi ini kalian jumlah, kamu hitung apakah sama dengan banyak data di sini. Ini berapa ini? Ini 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 40. Dan ini apakah ada 40? Ya, kita hitung aja ya. Nanti kalau nggak sama ada yang kurang ya kita cek lagi. Jadi seperti itu caranya ya. 3 tambah 7 10 ya. 6 tambah 4 10. Oke, 20 sekarang. Ini tambah 9 tambah 8 17, 17 tambah 3 20, 20. Oke, sama ya. 40 ya. Oke. Berikutnya kita lanjut lagi di penyajian data dalam diagram batang. Ya, jadi diagram batang itu bisa kita tampilkan manakala kita sudah membuat tabelnya, tabel frekuensinya. Nah, ini adalah tabelnya. Jadi ada ukuran sepatu siswa dan banyak siswa. Ya, sama seperti tadi ya, ini urut kan ya. Ini urut ya. Kalau yang ini nggak urut memang nggak apa-apa, memang nggak urut. Yang urut itu yang ukuran sepatunya ini. Oke, jadi di sini kita akan menyajikan dalam bentuk tabel diagram batang maksud saya. Jadi langsung saja. Cara menyajikan diagram batang yaitu yang di sini ya adalah kolom yang kiri ini, kemudian kita tulis secara urut ya. 34, 35, 37, 38 dan seterusnya. Kemudian untuk yang banyaknya siswa atau frekuensi,
ini juga urut, harus urut dari bawah ke atas. Jangan dibalik atas ke bawah. Ini yang sering kali keliru ya. Ada banyak siswa yang keliru urut dari atas ke bawah, salah ya. Harusnya adalah bawah ke atas. Terus kemudian kita sesuaikan. Nah, sepatu kan 34 ada berapa orang? Oh 2, berarti di sini. 35 berapa orang? Oh 3. Nah, seperti itu caranya ya. Itu untuk menyajikan diagram batang. Nah, Pak, bagaimana kalau misalkan tabelnya itu ada 3 seperti ini? Ini tabel 3 ini ya. Jadi ada kelas, kemudian ada laki-laki, ada perempuan. Bagaimana caranya? Ya sudah, nggak apa-apa. Berarti ini kita tabelnya atau diagram batangnya seperti ini. Ya ada 2 ya. Ada 2 yang sama yang tergambar. Tapi ini masih satu kelas. 8A ada 2. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki warna hijau, perempuan warna merah. Itu biasanya kalau diwarna lebih bagus. Bagaimana kalau saya di buku, Pak, nggak ada warna lain? Oke, biasanya pakai arsiran ya. Ada yang satunya nggak pakai arsiran, satunya diarsir. Ini untuk membedakan aja sama perempuan sama laki-laki. Oke, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara membuatnya? Oke, saya yakin udah paham kan ya? Di 8A ini 16 laki-laki, perempuan 14. Nah, seperti itu ya. Sekarang, nah ini, mari kita praktek ya. Prakteknya pakai apa? Kita akan praktek menggunakan laptop ya. Kenapa? Karena kita itu sekolahnya online, seringkali harus menggunakan gadget atau teknologi. Jadi kalian harus bisa nih, jangan pakai kertas terus, harus bisa menggunakan laptop untuk menyajikan diagram batang. Dari apa? Dari tabel yang diketahui ini. Oke, kita praktek. Baik, yang pertama sobat, sekarang kita ini PowerPoint ya. Ini tampilan PowerPoint di Word juga ada, Excel juga ada. Jadi yang pertama kita pilih insert, kita pilih chart ya, chart. Nah, maka akan banyak pilihan dari diagram batang ini. Ada ini boleh, ini boleh. Nah, ternyata banyak ya macamnya ya. Ada yang 3 dimensi, nah, seperti ini. Nah, oke, saya pilih yang biasa dulu aja. Oke. Nah, jadinya adalah seperti ini. Saya geser aja dulu. Oke. Baik, sekarang coba diperhatikan di sini ya. Kita butuh apa aja ini? 3 kolom kan ya. Ini ada kelas sama laki-laki perempuan. Sementara ini ada 4, berarti perlu kita hilangkan. Kita hilangkan, caranya bagaimana? Ini kita geser ini ya. Ini ada kotak ini kita geser. Nah, maka di sini tabelnya akan ada, diagramnya pasti akan ada 2. Nah, ini tidak dihitung yang series 3 ini. Kemudian kita kasih nama ini. Series 1 ini adalah laki-laki. Series 2 ini adalah perempuan ya. Perempuan. Kemudian ini apa ini? 7A. 7A. 8 ya. 8A, 8B, 8C, 8D. Lupa bagaimana nih? Kan cuma 4. Dari sini ada sampai F. Ya ini nggak apa-apa. Ini kita geser lagi. Geser aja lagi. Geser lagi. Ini apa ini? 8E, 8F ya. Oke kan? Jadi bisa tampak di sini bahwa ini sampai A sampai F. Kemudian kita isi laki-laki berapa orang? Ini 16 ya. 16. Kemudian 12. Nah, kalian bisa lihat di sini tabelnya diagramnya berubah. 8C ada 15, 8D ada 14, 8E ada 13, 8F ada 15. Nah, sekarang untuk yang perempuan ini ada 14, 8B ada berapa itu? 18,
8C ada 19, 8D ada 18, 8E ada 17, 8F ada 16. Oke, dah. Maka akan tampil seperti ini. Sekarang kita tinggal menambahkan hal-hal yang kurang saja. Ini sudah pasti benar. Oke, sekarang kalau udah benar, ini kita close saja dulu. Nah, ini gambarnya judulnya kita ganti ya. Ini SMP apa ini? Oh, ini SMP Mat Syairozi misalkan ya. Terus kemudian, Pak, saya ini ingin warnanya beda. Ini kan warnanya sama tapi beda tapi agak mirip. Ya, kita ganti. Atau ingin mengganti background. Nah, ini kita ganti di sini juga boleh. Nah, ini juga boleh style yang seperti ini. Kalau ingin mengganti warnanya, kita tinggal klik di batangnya ini. Klik ya. Kita pilih yang solid fill. Nah, kita pilih nih warnanya. Warna merah. Atau begini. Nah, seperti ini juga boleh. Ya. Ini pilihannya juga di sini ada banyak semuanya. Oke. Seperti itu caranya ya. Tinggal sekarang kita coba play. Nah, kayak gini jadinya. Nah, kita sudah belajar tentang diagram batang beserta prakteknya. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di diagram garis dan diagram lingkaran. Mohon maaf atas segala kesalahan atau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.